datang di podcast Obrolan Pulang Sekolah. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani Ahmad sebagai host dan Nufa Bara sebagai narasumber. Halo Nufa. Hai Amel, halo teman-teman. Di episode kali ini kita akan membahas satu isu yang paling sering terjadi di sekitar kita, yaitu bullying. Sebelum kita melangkah ke pembahasan lebih dalam, marilah kita menonton dua cuplikan video yang sama-sama menggambarkan realita bullying. Pakai kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Lumur Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai. Halo guys, nama saya Magding. Saya sebagai saksi dari perilaku pembulian yang pernah terjadi di kelas saya. Nah, awalnya saya mempunyai dua teman, yaitu si A dan si B. Si B ini memerintahkan si A untuk memijit kakinya, namun si A menolak dengan alasan tertentu. Dan pada akhirnya si B kesal dan akhirnya membuli si A. Namun karena saya kasihan dengan si A, akhirnya saya ikut campur untuk membela si A agar si B ini berhenti membulinya. Dari dua cuplikan tadi, kita bisa melihat bahwa bullying bukan sekedar bercanda, namun sangat berdampak bagi korban. Sekarang kita bakal ngobrol santai dengan Nufa tentang bagaimana peran orang-orang di sekitar saat melihat bullying. Jadi, pertanyaan pertama nih buat Nufa. Menurut Nufa, kenapa sih banyak orang memilih diam saat melihat bullying? Nah, menurut saya sendiri, kenapa kebanyakan orang-orang itu memilih untuk diam saat melihat tindakan bullying? Yang pertama pasti alasan umumnya mereka tuh merasa takut. Mereka takut bakal dianggap sok pahlawan, mereka takut bakal dianggap ikut campur, mereka juga takut bakal menjadi target bullying selanjutnya. Terus selain takut, kebanyakan orang juga memilih untuk diam karena mereka itu menganggap bahwa bullying itu hanya candaan. Karena kita bisa melihat di beberapa kasus, Amel, orang-orang itu melakukan bullying itu dibungkus dengan candaan. Padahal yang membedakan bullying dan candaan itu simpel. Ketika korban merasa tersakiti atau sakit hati, maka itu bukan candaan lagi, itu sudah termasuk tindakan bullying. Kalau Nufa sendiri ada di posisi sebagai saksi seperti di video tadi, apa yang kemungkinan besar akan Nufa rasakan pada saat itu? Mungkin saya bakal merasa campur aduk. Yang pertama pasti saya bakal merasa sedih atas apa yang terjadi terhadap korban. Saya sedih karena sebagaimana kita tahu, dampak bullying itu bukan hanya tersakiti secara fisik, namun secara mental juga. Dan sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya kita tersakiti secara mental atau perasaan, itu pasti bekasnya bakal bertahan lebih lama. Terus, tapi di saat yang sama, saya juga bakal merasa takut karena setiap tindakan yang akan saya lakukan pasti ada risikonya. Kalau misalnya saya lapor ke mungkin BK, nanti saya yang jadi target selanjutnya. Dan itu sih menurut saya. Banyak yang bilang satu tindakan kecil nggak akan merubah apa-apa. Namun, menurut Nufa, apakah satu tindakan kecil benar-benar bisa berdampak? Bisa banget. Nah, seperti yang kita ketahui, bullying itu hidup karena dua hal. Yang pertama, pelaku yang merasa punya kekuasaan. Lalu yang kedua, pelaku yang merasa tindakannya itu dibiarkan atau dinormalisasikan. Nah, hal kecil seperti misal kita bisa ajak ngobrol si korban, atau mungkin kita pelan-pelan ngerangkul si korban, itu pertama buat si korban itu bakal membuat dia merasa, aku nggak sendirian. Mereka bakal merasa mereka masih bisa punya teman, mereka merasa tidak sendirian, dan bagi si pelaku, mereka itu bakal berhenti. Bukan mungkin sama sadar, tapi mereka merasa, ternyata tidak ada yang mendukung apa yang telah aku lakukan. Atau mungkin mereka bakal berhenti karena mereka merasa malu atas apa yang mereka lakukan. Itu. Pertanyaan terakhir nih buat Nufa, apa yang ingin Nufa sampaikan untuk orang-orang yang pernah jadi korban bullying? Bagi teman-teman yang pernah jadi korban bullying atau mungkin sedang berada di posisi tersebut, kalian tidak sendirian, kalian pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, kalian pantas untuk punya teman, dan jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri, karena bullying itu terjadi karena pelaku yang memilih untuk menyakiti kalian, bukan kalian yang layak dan pantas untuk disakiti. Dan takut itu hal yang manusiawi, wajar. Jadi kalau kalian mungkin masih takut dan masih ragu untuk speak up, kalian bisa mungkin bicara
dengan kakak kalian atau mungkin saudara kalian, orang tua kalian. Dan kalian harus ingat bahwa kalian lebih besar dari luka tersebut dan kalian juga pantas untuk bahagia. Oke, baik, wah luar biasa ya pembahasan kita hari ini mengenai bullying. Dari obrolan ini kita bisa melihat bahwa bullying bukan hal yang sepele dan dia bukan pilihan yang tepat. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat kita semua agar lebih peka dan berani peduli. Sekian obrolan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.